Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa ibadal mu'minin adil amal sholihat. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa maja'a bi minal hikmati wal ayat wa kafasa wa kasaban al qulubi ababi wa dalal wa dalat. Wa sabna baqi lisal jama'ata wa min ajal fadla minhu wa ni'mat wa rabbul qiyasa wa yaqtamu makhluqata amal subhanahu min asma'i husna. Wa sifa syukru bismillah in'am wa barakat asyhadu an la ilaha illallah syarika lah. Sa'adatan arju bi derajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah ayatu mujizat. Wa masallasina Muhammad salatan tunjina min al afat wa taqwa jamil hajat wa dalam jamil syai wa tarfa'una bil derajat wa tubalghuna bi asal ghayatan min al-fatu wa tamat wa ala wasaidil ayat. Amma ba'd. Ini hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir di tempat halaqah ilmu, dibacakan zikir dan sholawat kepada junjungan kita Muhammad SAW. Semoga datang kita semua dicurahkan rahmat yang deras, kabul hajat, kabulnya selamatan fi din wa dunya al akhirah, dimudahkan urusannya semuanya dan diakhirkan kita semuanya bi husnil khatimah. Salawat dan salam terus menerus kita ucapkan kepada baginda kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan para dzurriat-dzurriatnya dan para sahabatnya dan orang-orang mengikuti baginda kita Muhammad SAW. Maka saya mengulangi lagi menerangkan tentang cintailah musuh-musuhmu. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma sabara wa ghafara inna dalika la min ajmil umur. Tetapi barang siapa yang banyak sabar dan bersedia memaafkan, itulah sikap yang utama. Gitu. Maka itu hidup tentu tak selalu berjalan sesuai kehendak. Gitu. Ya, hidup ini tentu tak selalu semuanya berjalan sesuai kehendak kita. Kadang belok kanan, belok kiri. Karep mulak lurus saya gitu. Ada saja hal yang dalam hidup membuat kita marah gitu. Tidak suka rasa marah dan tidak suka itu sering kali datangnya kadang-kadang dari sikap orang lain kepada masing-masing ini kepada kita semuanya. Akibatnya kita menjadi benci dan menumbuhkan permusuhan. Makanya cintailah musuh-musuhmu. Gara-gara itu tadi menimbulkan permusuhan. Apakah hal yang seperti ini sesuai dengan ajaran Islam? Permusuhan tadi? Tentu tidak. Mari kita teladani sikap Rasulullah SAW dalam kisah berikut. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba menerobos masuk seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sanah. Ia lalu menarik kerah pakaian Rasulullah dengan kasar seraya menghardik, bayar utangmu wahai Muhammad. Sesungguhnya keturunan Bani Hashim adalah orang yang selalu mengulur-ngulur pembayaran utang. Gitu. Namanya Sayyidina Umar sahabatnya. Gerang. Umar bin Khattab yang melihat Rasulullah diperlakukan tidak pantas seperti itu, langsung berdiri sambil mengeluarkan pedang. Lap. Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya. Pinta kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, bukan perilaku kasar seperti itu. Wahai Umar, aku menyerumu. Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lemah lembut. Ini memang orang Yahudi. Perintahkanlah kepadanya agar menagih utang dengan sopan. Dan anjurkan kepadaku agar membayar utang dengan baik.
mengatakan gitu. Mendengar kata-kata Rasulullah tadi, pendeta Yahudi itu pun menyaut, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku datang padamu bukan untuk menagih hutang sebenarnya. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Aku telah membaca sifat-sifatmu di dalam kitab Taurat. Semua sifat itu telah terbukti ada pada dirimu. Kecuali satu yang belum aku lihat, yaitu sikap lembutmu di saat marah. Dan aku baru membuktikan saat ini. Oleh karena itu saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada selain Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam langsung si Yahudi gara-gara lihat akhlak Rasulullah gitu. Jadi orang menundukkan orang itu bukan karena hartamu, amalmu, pangkat kita semua, tapi akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Allah Ta'ala memuji, wa innaka la'alal khuluqil adzim. Sehingga engkau Muhammad punya budi pekerti yang agung. Gitu. Sehingga itu tadi akhirnya Yahudi tadi sudah masuk Islam sambil mengatakan, adapun piutang yang ada padamu aku sedekahkan untuk orang muslim yang miskin. Subhanallah, kemuliaan akhlak Rasulullah, kelembutan sikap beliau telah membuat seorang pendeta Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Sungguh saat ini kita telah melihat banyak contoh yang bertolak belakang dengan apa yang ditauladani oleh Rasulullah SAW. Betapa mudah mengaitkan umat Islam saat ini dengan kekerasan dan radikalisme. Tidak pada tempatnya. Sikap yang sesungguhnya malah mendatangkan rasa tidak simpati dari kalangan non-muslim. Bahkan sebagian umat Islam yang lain pun merasa kecewa. Benarkah Islam itu identik dengan kekerasan? Tentu tidak. Melayu kabeh lek carane kok. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sikap hati-hati tidak tergesa-gesa, gitu. Sikap hati-hati tidak tergesa-gesa, kesederhanaan, gitu. Dan perilaku lembut adalah bagian dari 24 ciri kenabian. Menikon pakaian sing gembel-gembel ngono para-para. Aja ngetokno kon duwe ngono, dari kesederhanaan gitu. Sikap hati-hati tidak tergesa-gesa, kesederhanaan. Engko rokoknya nggawe cerutung ini, wah ya re. Kon gara kemari dikei wong iki mau kan. Jadi sikap hati-hati tidak tergesa-gesa, kesederhanaan, dan perilaku lembut adalah bagian dari 24 ciri kenabian, hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi jelas menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kita untuk bertindak lemah lembut kepada siapa saja. Pada siapa saja. Bahkan Islam menganjurkan agar kita senantiasa mengutamakan kesabaran dalam menghadapi kedoliman. Sebagaimana disebutkan dalam Quran As-Surah ayat 40 sampai 43 yang bunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaza'u sayi'atin sayi'atun misluha faman afa wa aslaha fajruhu 'alallah innahu la yuhibbud dzalimin. Walamani tasara ba'da dulmi faulaika ma 'alaihim min sabirin. Innama sabiru 'alal ladina yadlimuna nasa
wa yabghuna fi ardi bighairil haq ulaika lahum adabun alim. Walamma sabra wa ghafara inna dalika lamin ajmi umur. Dan kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal, tetapi yang bersedia memaafkan dan damai, maka pahalanya ada pada Allah. Allah sungguh tak suka orang-orang berlaku dolim. Barang siapa membela diri karena dianiaya, mereka itu tak dapat disalahkan. Kesalahan terletak pada orang-orang yang melakukan kedoliman terhadap orang lain dan berbuat kerusakan di bumi tanpa alasan. Mereka akan menerima siksa yang pedih. Barang siapa yang banyak sabar dan bersedia memaafkan, itulah sikap yang utama. Jadi barang siapa yang banyak sabar dan bersedia memaafkan, itulah sikap yang utama. Ayat di atas menunjukkan bahwa kita boleh saja membalas kedoliman dengan perbuatan yang setimpal. Apabila ada seorang yang berbuat jahat pada kita, umat Islam, maka kita diperbolehkan membalasnya. Syaratnya kita harus membalasnya dengan ukuran yang setimpal, harus sama. Artinya tidak boleh melebihi kadarnya. Sebab jika kita membalas sebuah perbuatan keji dengan perbuatan yang lebih keji, maka itu akan membuat kita menjadi orang dolim malah. Karena melebihi batas membalasnya. Makanya lebih utama tadi, barang siapa yang banyak sabar dan bersedia memaafkan, itulah sikap yang utama. Sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, tentu teramat sulit bagi kita untuk mengukur seberapa besar ukuran balasan yang harus kita berikan atas kedoliman yang kita rasakan. Siapa yang dapat menjamin balasan yang akan kita lakukan benar-benar setimpal sama? Siapa yang menjamin kita tidak membalas dengan kadar yang lebih dari seharusnya? Sungguh hanya Allah yang Maha Adil. Gitu. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat tadi, barang siapa yang banyak sabar dan bersedia memaafkan, itulah sikap yang utama. Jadi banyak sabar dan barang siapa yang banyak sabar dan bersedia memaafkan, itulah sikap yang utama. Hal ini dipertegas lagi dengan Quran surat An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in qabatum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabratum lahum khairu lisabirin. Jika kamu membalas, lakukan dengan balasan yang setimpal, dan jika kamu sabar, tindakan itu lebih baik. Tapi dijelaskan tadi, yang Maha Adil ini hanya Allah. Ya kan balasnya bablas, kau sing dolim berarti. Ayat ini jelas menganjurkan kepada kita ketimbang menyimpan mangkel, dendam, emosi, membakar iman buatan. Sebaiknya kita bersabar, karena bersabar itu termasuk dalam perbuatan orang-orang yang bertakwa. Karena bersabar itu adalah suatu perbuatan yang baik. Sedang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'al ladzina attaqau walladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Quran An-Nahl ayat 128. Mari kita sadari bahwa berbuat baik kepada orang lain termasuk juga kepada sing gak kok senengi musuh-musuhmu, gitu, merupakan jalan lebar menuju kebahagiaan.
Sungguh tersiksa seorang yang menyimpan rasa dendam dan dengki. Ada Ali Zainal Hasan, orang yang dengki itu gelisah uripe. Gak enak rasane. Turu mladep rono, blak-blak mlaku iku sampe nglambiar. Kon mangkel kali. Mangkane iku aja denger omongane makhluk. Gitu. Ngerusak hati gak bisa menghijab kamu terhijab sama Allah. Gak boleh. Jika seseorang telah menyakiti hati kita, biasanya kita akan mencari cara untuk membalasnya. Pikiran dan hati kita terkotori oleh niat untuk membalasnya. Akibat darah dan daging kita pun menjadi sakit. Gitu. Mau enak nyetir no mobil mesti kayak rating dipisui. Yes, iya. Astagfirullahaladzim. Begitu gitu. Jadi moga-moga kita bisa lebih sabar lagi. Akibatnya darah dan daging kita pun menjadi sakit. Tidur tidak nyenyak, makan pun tak lagi nikmat. Hidup menjadi suram. Ya, mau angkel lah nggak suram. Ngono gak enak. Ketemu kono mencucung ini toh. Pikiran gelap itu lah angkel itu ndelok uang itu gak enak tok wisan. Ya tadi hidup menjadi tidur tidak nyenyak, makan pun tidak lagi nikmat, hidup menjadi suram. Lalu mengapa kita tidak mencoba bersabar dan memaafkan musuh-musuh kita? Gitu. Orang dengki lah gitu, gak enak ketemu ini tuh. Gak enak. Harus legowo hatinya. Sebuah hadis sahih termuat dalam kitab Latazan karangan Dr. Aidit Al-Qarni halaman 112 menyebutkan tidak ada yang lebih sabar atas cercaan yang didengar daripada Allah. Ya. Sampai sejujurnya mereka mengatakan cercaan kepada Allah luar biasa. Allah memiliki seseorang anak dan seorang teman wanita. Namun Allah tetap memberikan kesehatan dan memberikan rezeki pada mereka. Dituduh seperti itu, lebih jahat lagi. Tapi Allah tetap memberikan kesehatan, diberikan rezeki, cik mangan. Bayangkan betapa berat perjuangan Rasulullah SAW awal berdakwah. Betapa banyak cercaan yang beliau terima. Di kota Taif dicekik, dilempar batu sampai keluar darah, dianggap tukang sihir macam-macam. Padahal namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diremehno, dihina, wis pokoknya gak dipandang sama sekali. Padahal Nabi yang paling mulia. Maka itu kita itu tadi. Namun Allah tetap memerintahkan beliau agar berdakwah dengan baik seperti dalam firman Allah Quran surat Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabili wa huwa a'lamu bimuhtadin. Ajaklah kepada syariat Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik dan menarik, serta bantalah mereka dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang lebih baik. Tuhanmu betul-betul mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jika dulu Nabi SAW berdakwah dengan keras dan kasar,
tentu tidak banyak orang akan menaruh simpati pada Islam. Itu. Jadi harus sabar dan pemaaf. Jadi kota Taif, dicekik dia, dilempari, dianggap orang gila, sampai senderan di pohon gini keluar darah. Malaikat Jibril sih nggak terima. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah tak mimpit ke orang kota Taif. Jangan Jibril, mereka umatku. Amma Yahdi, ya Allah, beri petunjuk kepada umatku. Akhlak Nabi. Coba waktu itu Rasulullah langsung bet, entek wong sakmono. Betul ini. Karena akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan Jibril, mereka itu umatku. Aku berdoa Rasulullah, amma yahdi liqaumi umat, liqaumi. Ya Allah, beri petunjuk kepada umatku. Kalau sifat keras itu mungkin gak ada yang lebih Islam. Alangkah indahnya bila saat ini kita meniru apa yang dicontohkan oleh beliau. Marilah kita berdakwah dengan lemah lembut, karena sikap lemah lembut dapat menjadi sarana dakwah yang efektif. Gitu. Diajak maulid Nabi, jarene ngene, jarene ngono. Dikek dalile cembulet ae. Heran. Sabar sising. Maka itu kalau kamu tegang kesusahan, ya berdakwah, ingatlah, gak ada bandingannya kamu susahnya sama dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita nih, hujannya gede-gede itu Nabi Muhammad. Gitu. Dan para nabi-nabi yang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran Al-An'am ayat 68 sampai 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzi yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisi ghairi. Wa imma yunsiyanaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin wa ma'alal ladina yataku min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yatakun. Kalau kamu menjumpai orang-orang yang sedang mencemooh ayat-ayat kami, maka berpalinglah sampai mereka berbicara tentang masalah lain. Orang-orang yang takwa kepada Allah sama sekali tidak menanggung dosa mereka yang dolim. Namun memperingatkan sangat perlu. Mungkin mereka bisa bertakwa. Makna dari ayat ini, tidak usah bersedih hati. Kepingin nyenengno Rasulullah, gak usah sedih hati. Sangka yang baik-baik aja, biar itu salah-salah tapi itu benar-benar. Jangan sangka yang buruk-buruk, biar itu benar-benar tapi itu salah. Legowo kabeh. Cingkle tadi, sabar dan maafkan, sangka baik. Makna dari ayat di atas, tidak usah bersedih apabila kita menemukan orang yang tidak sejalan keimanan dengan kita. Gitu. Katanya baik-baik itu, kono jadi paksa wong gak senenganin ndukku, nu kok seneng kok dipaksa kok ngono. Ojo golbing. Jangan sedih hati.
Makna dari ayat di atas, tidak usah bersedih apabila kita menemukan orang tidak sejalan keimanan dengan kita. Perlu juga marah atau bersikap memaksa, karena tak ada paksaan dalam beragama. Quran surat Baqarah ayat 256. Gak gelem ya wis tak mlaku dhewe. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Apakah mereka mau meninggalkan perbuatan dolim atau tidak, itu adalah kehendak Allah. Ingatlah selalu firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 19 sampai 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsi an tu'mina illa biidznillah ya jallu rijsa 'alal ladina la yaqilun. Kalau Tuhanmu berkenan, kalau Tuhanmu berkenan, Allah berkenan, tentu semua manusia di bumi beriman kabeh. Gitu. Apa kamu hendak memaksa agar semua orang beriman? Seseorang tidak akan beriman melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang tidak mempergunakan akalnya. Jadi Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang tidak mempergunakan akalnya. Afala taqilu, mana akalmu? Bagaimana orang tidak bisa gembira atas kehadiran kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang itu awal dari hilangnya kesuraman. Cahayanya lahir itu mulai timur sampai barat menembus, gitu. Deopo kalau ngadana maulid bid'ah, anyar maneng iki. Udah jelaskan, gembira dengan tombaknya, yang perempuan dengan Bani Najjar, gadis-gadis dengan pakai rebana, kami sambut gembira kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dulu hijrah dari Mekah ke Madinah disambut gembira. Maka apabila ada seorang mengajak kita pada perbuatan jahat atau mengajak kepada sebuah permusuhan, tolaklah dengan halus. Minggir. Lek gak gelem murid Nabi minggir wis, gak apa-apa wis. Sing halus-halus ae, tak maulitan dhewe. Gitu. Tolaklah dengan halus. Gak usah dipaksa. Karena orang sing gak gelem maulid Nabi, ge apa maulid Nabi? Kon meneh lek duwe anak ya, lek ulang tahun meneh. Aja di ulang tahun nih. Kon pisan nek urip usah ulang tahunan gampang wis ngono. Engko lek ana anake ulang tahun, tak kei HP. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita perbuat? Ya. Ketika kita bermaksud menolong seseorang dengan tulus ikhlas, jangan pula bersedih jika ternyata kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Tak jarang kita mengalami sesuatu kejadian yang tak mengenakan. Ketika kita bermaksud menolong seseorang dengan tulus ikhlas, ternyata orang yang hendak kita tolong tersebut malah membalasnya dengan sebuah keburukan,
bukannya berterima kasih. Setelah tidak berhasil menahan kita dalam melakukan kebaikan, setan mungkin saja telah mengincar hati orang yang menerima kebaikan kita. Setan telah membisikkan rasa dengki dalam hatinya, sehingga kebaikan kita balas dengan keburukan. Tujuan tentu saja agar hati kita tersakiti, sehingga timbul penyesalan karena telah berbuat kebaikan. Timbul ucapan yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan, sehingga sirnalah semua keikhlasan, hilanglah semua pahala kebaikan. Bagaimana cara mencegah hal ini agar kita tidak terjadi pada kita? Niatkanlah segala perbuatan baik semuanya semata karena Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap ucapan terima kasih dari orang lain. Hanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang dapat membalas segala kebaikan. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Quran Al-Insan ayat 9 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka maafkanlah orang yang menyimpan dengki pada diri kita. Jangan pernah membalas semua cercaan yang melukai hati, karena di balik semua kesabaran atas cercaan itu terdapat pahala yang melimpah. Kesabaran adalah sumber kemuliaan. Diam adalah sumber kekuatan untuk mengalahkan musuh, dan memaafkan adalah sumber dan tangga untuk mencapai pahala dan kemuliaan. Demikian keyakinan Dr. Aidit Al-Qarani. Anggaplah semua kedengkian dan kebencian itu sebagai sebuah pujian. Wangel kok. Yang kalau ikuti akhlak Nabi Muhammad gampang. Jadi ojo sering dipuji ya. Sekali-kali kan jenenge ujian itu sekolah. Lek kan nggak tahu sekolah itu kan nggak pernah ujian, nggak lulus. Jaluk sing enak-enak, wah dipuji. Masya Allah antum ini luar biasa bil khair. Gari nang gelamno palien gitu. Iso kon dicaci wong meneng ngene, wah dipuji aku alhamdulillah ngono. Anggaplah seperti pujian, sebuah pengakuan terhadap ketinggian derajat kita. Karena tidak ada manusia yang menendang bangkai anjing, artinya orang-orang tidak berharga pastilah tak akan menjadi sasaran pendengki. Biyuh. Ingatlah pula separuh dari orang yang mencerca atau mengkritik kita adalah orang yang akan melupakan cercaannya. Sepertiga dari mereka tidak sadar dengan apa yang telah diucapkannya. Oleh karena itu terimalah kritikan dan cercaan dengan lapang dada. Cintai musuh-musuh kita, karena dari mereka lah pahala akan diperoleh. Ada orang ulama sama kan, kalau kamu didolimi sama orang, mungkin Allah mengangkat derajatmu itu dengan lewati itu. Gitu. Ojo sangka buruk dhisik. Kesuwen wis. Makanya kalau orang dapat musibah, kata Ibnu Abbas, langsung sabar saat itu, diangkat derajatnya 900 derajat, langsung kesuwen wis. Gelem kok ngono. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan semoga Allah menjadikan kesabaran kita sebagai berkah untuk menghapuskan semua permusuhan, menjadikan perdamaian, persatuan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan kesabaran kita sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih baik kelak. Ingatlah senantiasa firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sungguh berat memang mencintai musuh-musuh kita, orang yang tidak sejalan dengan kita. Sungguh berat menahan diri dari sikap permusuhan yang ditunjukkan pada kita. Tetapi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai umat muslim. Kita tentunya wajib meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sungguh Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Meskipun kita diajarkan bersikap lemah lembut, bahwa kita harus bersikap tegas pada orang-orang kafir yang menghalangi kita dalam menjalankan syariat Islam. Juga ada kata harus tegas, ojo meneng syariat Islam di ilangno. Bahaya. Orang-orang kafir menjalankan syariat Islam. Hal ini jelas tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 dan 193 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillah alladzi yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbu mu'tadin. Lawanlah orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi jangan sekali-kali kamu melampaui batas, karena Allah sungguh tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Dan teruskan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah fa inni tahau fala udwana illa ladzalimin. Perangilah mereka sampai tak ada lagi fitnah dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jika mereka berhenti, maka tak ada lagi permusuhan kecuali terhadap mereka yang melakukan kedoliman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Pada kedua ayat tadi juga telah disampaikan bahwa jika mereka orang-orang kafir tidak memerangi kita, maka kita juga dilarang untuk memerangi mereka. Perhatikan Quran Surat An-Nisa ayat 90 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inni tajallukum fala yuqatilukum wal qaumi ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu, bahkan mengajak berdamai denganmu, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk memerangi mereka. Jelas sudah, kita sebagai umat muslim di satu sisi harus menunjukkan sifat lemah lembut seperti akhlak Nabi Muhammad SAW kepada siapapun. Gitu. Dalam hubungan dengan kehidupan sosial, dalam hubungan dengan kehidupan sosial seluruh masyarakat, diajak untuk mengelayakan maulid Nabi Muhammad SAW, diajak untuk berzikir, diajak untuk bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa sikap lemah lembut dan kesabaran
justru dapat menjadi sarana dakwah, mendatangkan simpati pada agama Islam. Ayo monggo diajak datang di acara Maulid Nabi, dikasih undangan. Gak langsung tawakal Allah tok ngene. Jadi ini undangan harus disebar. Durung tak diri ndok omahe. Piye? Kan tidak dibilangin kata Anas bin Malik. Melihat ada Anas bin Malik. Ya Rasulullah, saya punya tunggangan. Saya ikat dulu besok tawakal, tak biar atau tak biar atau besok tawakal. Yo iket dhisik. Iki langsung tawakal Allah semenenge, Pak. Wis sembuh. Iki wong edan. Namun di sisi lain kita juga diminta tegas pada siapapun yang menghalang-halangi kita dalam beribadah dan menjalankan syariat Islam lainnya. Mari kita bersama-sama saling memelihara perdamaian dalam kehidupan sosial. Jika kepada seorang non-muslim saja kita diminta berperilaku lemah lembut, apalagi kepada sama muslim. Untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Rasulullah SAW, kita hidupkan syiar Nabi Muhammad SAW. Kita harus saling membantu, bukan saling jatuh menjatuhkan dan tolong menolong, karena pada hakikatnya setiap sesama orang muslim adalah saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu semangatnya. Jadi juga mari kita bersama-sama menjaga nama baik agama Islam. Jangan biarkan perilaku kita yang melampaui batas justru akan merusak nama Islam itu sendiri. Semoga dengan sedikit ini bertambahlah iman kita, takwa kita, diperbaiki akhlaknya yang baik, lebih baik lagi seperti akhlak Nabi Muhammad SAW, dibersihkan kotoran-kotoran hati, sangka buruk pada orang, sehingga hatinya bersih dari sifat-sifat tercela yang semata-mata untuk menghidupkan syiar Nabi Muhammad yang diajarkan guru-guru kita, para ulama salafun sholihin, dan kita wariskan juga kepada duriat-duriat keturunan kita agar mengingat sejarah-sejarah yang dihidupkan dakwah Nabi Muhammad SAW, agar semuanya kita dimatikan juga bihusnil khatimah, berkumpul sama baginda kita Muhammad SAW. Qaddama Allah maqasidana, qaddama Allah maqasidana, wajal min najami Allah, wajal min najami Allah. Sallallahu qaddama Allah maqasidana, qaddama Allah maqasidana, najami Allah, wajal min najami Allah. Bibarkati nur safiana, bibarkati nur safiana, judu wa fadlu alayna am, judu wa fadlu alayna. Wajal min najami Allah, wajal min najami Allah. Tobat bidikari masaridana, tobat bidikari masaridana, wa kam minan lu alayna kam, wa kam minan lu alayna.
وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم وجل منا جميع دواء أجانا بلا سنة دواء أجانا بلا سنة سبحان مولى يا من ألهم سبحان مولى يا من ألهم وتمم الله مقاصدنا وجل منا جميع والهوى عندنا ما بنى الهوى عندنا ما بنى بساني داخل أي السلام بساني داخل أي السلام جميع ولو حقيقة ولو معنى ولو حقيقة ولو معنى قليل تلحق من ترجم قليل تلحق من ترجم صفات معنا ليلة صفا قد صفات معنا ونورها بيننا يكسم ونورها بيننا يكسم وتمم الله مقاصدنا وجل منا جميع صلوا على من به سودنا على فاسه كدا أجم على فاسه كدا أجم جميع وجل منا جميع صلوا على من به سنن سنن صلوا على من به سنن سنن على فاسهم كدا أجم على فاسهم كدا أجم جميع وجل منا جميع صلوا على من به ولي الله صلوا على من به ولي الله على فاسهم كدا أجم على فاسهم كدا أجم
Alhamdulillah wasyukru lillah. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.